Perkenalkan, nama saya Daniel S. Haturakan Sitanggang dari SMA Negeri 1 Panguruan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang membahas tentang mosi pertama yang menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dari mosi yang pertama ini saya setuju dengan hal tersebut. Namun sebelum kita mengkaji lebih jauh, kita harus membahas apa yang menjadi pengertian dari bakat tersebut. Bakat adalah sebuah kepandaian yang ada dalam diri seseorang yang dibawa sejak lahir. Sehingga bakat tersebut bisa kita kembangkan dan menjadi modal kita di masa depan. Seperti yang kita ketahui, bakat tersebut adalah potensi unggul dalam diri kita. Nah, kita akan membahas bagaimana eh, kenapa saya sangat setuju dengan penerimaan siswa didasarkan pada eh, talenta bawaan tersebut. Pertama, menurut harian iNews, bahwa mahasiswa di Indonesia 87% itu salah jurusan. Eh, 87% salah jurusan. Dari angka tersebut kita bisa melihat bahwa jelas ini didasarkan pada mereka tidak melihat mereka tidak melihat potensi mereka di mana yang lebih unggul. Mereka tidak melihat saya condongnya ke sini, maka saya harus melakukan, ya, saya harus mengambil jurusan ini supaya sejalan dengan potensi yang ada dalam diri saya, supaya sejalan dengan bakat yang ada dalam diri saya. Namun, kenapa angka 87% ini sangat besar? Beberapa faktor yang mendasari ini. Yang pertama adalah banyak di antara siswa-siswa SMA terkhususnya yang merasa gengsi, kalau saya ambil jurusan ini nanti, wah, orang bakalan gini nih sama saya, kenapa ambil jurusan itu yang menjadi faktor pertama, yaitu faktor eksternal yang atau pengaruh dari orang lain yang menyebabkan diri kita gengsi untuk mengambil jurusan tersebut. Misalnya, jika ada seseorang yang memiliki bakat memasak, masakannya ini sangat-sangat sangat-sangat mempunyai cita rasa yang unggul di di keluarganya pun dibilang kamu punya bakat memasak, di sekolah pun ada lomba tata boga misalnya, dia kamu punya bakat memasak gitu, juru di sekolah pun menang lomba pas tata boga, pas posisi cup misalnya, dia berhasil menang dalam lomba tata boga, dia berhasil memenangkannya. Namun eh, setelah dia diajak untuk, kamu mau melanjut nggak ke perguruan tinggi, ya melanjut, kamu mau ambil jurusan apa, aku mau ambil jurusan akuntansi. Kenapa kamu ambil jurusan akuntansi? Ya, kenapa enggak memasak? Banyak orang bertanya seperti itu, kenapa tidak memasak. Ya, banyak di antara siswa-siswa tersebut menyatakan bahwa, nah, nggak menjamin, memasak ini segala macamnya kurang efisien, seperti itu. Namun jika kita berpikir secara logis, jika kita berpikir secara jauh lagi, bakat saya di memasak, bakat saya eh, terletak di memasak. Kalau saya ambil jurusan akuntansi, itu sangat tidak relevan dengan bakat saya. Jadi apa yang perlu saya lakukan dengan hal ini? Ya udah, saya ambil jurusan tata boga saja untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri saya, untuk mengembangkan sesuatu yang ada dalam diri saya, sehingga nanti pada saat untuk men- mencari lapangan pekerjaan atau menciptakan usaha, kita jadi lebih gampang. Nah, dari contoh yang kita lihat bahwa kita harus berpedoman, pada eh, bakat kita dulu. Maka kenapa hal itu bisa, kita bisa lihat tadi bahwa kenapa hal itu bisa saya setujui, karena terlihat pada hal tersebut. Kembali lagi kepada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut
menjadi sangat uh, tidak baik bagi kita. Dari hal tersebut, itulah yang menyebabkan banyak dari siswa-siswa yang salah jurusan, salah mengambil langkah atau kedepannya saya mau ngambil jurusan apa. Nah, dari situlah saya mendasarkan bahwa perguruan tinggi harus membuat suatu terobosan yang baru, yaitu seperti masih pertama kita ini, bahwa penerimaan siswa didasarkan pada tes talenta bawaan, sehingga berkurangnya nanti orang-orang yang salah jurusan tersebut, orang-orang yang salah jurusan terus akan sangat berkurang, tentu akan sangat berkurang, dimana nanti pada saat dia mau masuk perguruan tinggi dia akan ditanya atau dia akan dites, kamu bakatnya di sini, kamu bakatnya di sini, jadi ya kamu mau masukkan kamu mau ambil jurusan ini sedangkan bakatmu pasti nggak akan diterima, pasti akan disesuaikan dengan kamu bakatnya ini, ya udah kamu akan disesuaikan di sini, sehingga nanti siswa tidak ada lagi yang merasa menyesal. Karena banyak seperti ini, misalnya seperti yang kita lihat bahwa siswa dengan yang salah jurusan ini risikonya atau pengaruhnya terhadap keberlanjutan pendidikannya itu sangat sangat tinggi. Misalnya jika dia eh, salah ambil jurusan seperti tata boga tadi, dia ambil akuntansi, jelas dia tidak akan mampu di pembelajaran akuntansi, jelas dia tidak akan bisa mengikuti pembelajaran akuntansi, orang bakatnya sudah ada di tata boga. Berbeda jika dia akan menyesal, dia akan ya malas, jenuh, atau bahkan menyanyiakan perkuliahannya tersebut atau menyanyiakan pembelajaran tersebut, sehingga kuliahnya itu sia-sia. Berbeda jika dia pada jurusan tata boga, dia akan lebih menikmati, dia sudah punya potensi, dia hanya perlu untuk mengembangkan, dia hanya perlu untuk mencari tahu, dia hanya perlu untuk melihat sesuatu yang baru, bagaimana itu memasak, bagaimana itu teknik memasak, segala macamnya, sehingga itu akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan yang salah jurusan tadi. Jadi sekian pendapat saya atau argumen saya mengapa saya setuju dengan penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekian, selamat sore.